Terus bagi kamu sendiri yang udah di Suara Surabaya nih, apa personal benefit yang kamu dapatkan? Bisa diundang di Hype Podcast. Itu ya. Iya. Merendah. Kita ini yang seneng kok. Sekelas media Suara Surabaya. Wow. Lah iya kan, kalau saya nggak di Suara Surabaya, saya nggak mungkin diundang. Siapa saya gitu ya. Kalau bayar telat dimarahin nggak? Disindir pasti. Oh. Oke, selamat datang guys di channel Hype Techno. Kopimu. Oh iya lah. Halo guys, selamat datang kembali di Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Bersama saya Anthony Skywalker. Di episode ketiga ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di hari yang spesial. Dia ini pelaku media ya, media salah satu terbesar di Indonesia. Halo Fabian. Halo. What's up bro? I'm good bro. Oke deh. Gimana, nyasar nggak tadi kesini? Enggak nyasar, aman. Aman ya? Aman. Oke. Wah, terima kasih banget. Sama-sama sudah diundang, suatu kehormatan buat saya bisa datang di sini. Ini aku sebenarnya agak nervous. Oh. Kenapa? Aku sekarang ngobrol sama radio announcer, radio top di Jawa Timur. Bahkan Indonesia nih ya. Bisa. Yang hebat itu radionya. Oh, yang hebat radio. Yang hebat radio. Udah korban bisa aja. Jadi bro, jadi ya kita perkenalkan dulu. Jadi Fabian ini adalah radio announcer dari Suara Surabaya. Suara Surabaya itu biasa jadi apa ya? Karena gojlokan teman-teman gitu. Weh, Suara gitu Surabaya ya? Gitu. Usum ya. Masih ada gitu ternyata teman-teman gitu. Masih ya. Kali iya. Ini sebetulnya spesial buat kita apa? Di episode ketiga udah kedatangan seorang pelaku media. Yes. Dari Suara Surabaya. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Jadi kamu di situ sejak kapan di Suara Surabaya? Jadi sebenarnya kalau saya di Suara Surabaya itu baru tahun 2018. Oke. Itu saya memulai karir profesional di sana. Oke. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu di tahun 2005 itu saya juga sudah ada di radio. Jadi radio mana itu? Radio gereja. Oke. Gereja MDC itu dulu ada radio. Dari tahun 2005 sampai 2017. Jadi saya cukup lamanya di sana, 12 tahun di sana. Berarti jam terbangnya cukup oke ya? Ya bisa dikatakan terbang indie lah ya. Bukan terbang yang profesional ya, tapi gitu. kan ngomongnya udah justice to stuff. Ya. Ya. Waktu memang belajarnya sebenarnya waktu awal dulu berkarir itu hanya sekedar senang-senang aja gitu ya. Karena waktu itu di gereja orang bilang, "Oh, kamu cerewet ya, kamu bisa jadi penyiar kok gini-gini." Ya sudah, aku ikutin aja, coba-coba dan lain sebagainya. Sampai akhirnya memutuskan bahwa ya udah aku tak kerja di radio aja gitu. Jadi aku waktu itu kuliah di tahun 2005 nyambi sama siaran. Oh, gitu. Nyambi sama siaran. Jadi hasil aku siaran itu memang nggak banyak pada waktu itu, tapi berhasil beli alat musik, alat efek gitar gitu ya. Kan saya juga main musik, main gitar gitu. Oh, main gitar. Nah, beli alat gitarnya juga ya di Hermanto ini, kawan saya ini. Bro, saya nyicil-nyicil, saya nyicil-nyicil ya. Jadi Maman Finance dulu ya. Oh, gitu. Jadi ya. saya nyicil-nyicil pelan-pelan, beli Stormbox gitu. Kalau terkumpul gitu, pada waktu itu nilainya bisa 10 juta. Padahal kalau bayar telat dimarahin nggak? Disindir pasti. Oh. Enggak, jadi aman ini. Enggak. Cicilannya lunak, enggak kayak pinjaman online sekarang gitu kan ya, baru sendiri langsung ditagih. Kalau dia aman gitu.
Ya kan juniornya. Aku kenal dia baik hati dan tidak sombong. Benar. Cuma agak pelit memang. Oh, agak pelit. Agak susah ngeluarin duit, udah kayak pinjaman bank Bang. Ini nanti kita bikin sesi sendiri ya. Boleh untuk yang musik ya. Sesi Apa? ngerasani Sesi Hermanto. ngerasani Hermanto. Iya. Oke. Start dari sana dari Nah. tahun 2017 radio saya tutup karena memang masalah perizinan dan lain sebagainya. Oke. Akhirnya saya itu awalnya mau masuk ke radio anak muda. Ya kan pada waktu itu saya masih usia 30-an something gitu ya. Jadi pengen masuk M Radio pada waktu itu. Oh, M Radio. M Radio itu kan lebih dinamis. Mas Denny Saha ya. Pak, itu Kang Denny itu saya curhatin, Kang, saya mau ngelamar di sini bisa nggak gitu. Kamu itu jangan di sini gitu. Kamu ke SS aja, dibilang kayak gitu. Karena mereka tuh lagi butuh anak muda. Oke. Yakin kamu daftar aja deh gitu. Oke. Gitu ya Kang ya. Iya. Tapi aku masukin juga di sini ya. Aku soalnya pengen di sini. Oke. Akhirnya diusulkan ke SS pada waktu itu. Nah, radio saya yang MDC itu kan tutupnya tuh bulan November kalau nggak salah. Saya Oke. Oktober itu masukkan CV ke Suara Surabaya. Ya udah, nothing tulus. Oke. Terima nggak terima ya sudah. Tapi Surabaya kan emang grade-nya lebih bagus kan? Grade-nya memang lebih bagus, Iya, tapi keren. saya nggak melihat itu terlalu tua kayaknya. Kayak nggak bisa deh saya di dunia berita kayak Ya. radio berita kayak gitu. Mungkin lagi cari peremajaan. Pada waktu itu saya nggak Ya, tahu mungkin. kalau mereka ini sedang peremajaan. Dan for Oke. your information, saya juga nggak terlalu sering dengar radio Suara Surabaya pada saat itu. Saya termasuk satu di antara yang nggak denger Berarti radionya, jarang di jalan ya? jarang di jalan. Oh, Saya- anak rumahan berarti. Saya tuh dengernya hard rock gitu, kan ada Prambors, teman-teman yang situ yang lebih yes. dinamis gitu. Oke. SS kayaknya enggak dia gitu. Karena bukan kebutuhan saya Oke. pada saat itu. Jadi gitu ya. Jadi cerita masuk ke situ, tapi keren banget tuh Suara Surabaya. Itu apa namanya? Radio yang salah satu terbesar di Indonesia ya. Salah satu yang terbesar di Jawa Timur ya. Iya. Oke. Nah, di sini nih kita di channel Hype Techno nih pengen ngajakin kamu ngobrol ya sedikit-sedikit tentang radio di era sekarang gitu ya. Yes. Radio di era sekarang kan kita ini channel yang ada hubungannya ya sedikit sama teknologi Aha. gitu. Jadi kan perbedaan ngalamin nggak sih perbedaan radio zaman dulu dan sekarang gitu? Ya, karena saya masuknya itu tahun 2005 di dunia radio. Jadi peralihan antara CD Jadi dengan digital, Oh, dengan iya, iya, MP3 ya. ya. Tapi mendengar cerita-cerita teman-teman yang sudah di dunia radio sudah lama, memang tantangannya lebih banyak karena kan main kaset pada waktu itu ya. Main Betul. kaset, Betul. bagaimana nge-mix satu dengan yang lain, terus juga kalau rekaman itu harus dipaskan. Ya. Memang tantangannya lebih seperti itu karena lebih ke taste akhirnya ya, taste seninya bagaimana dapat. Tapi pada saat nih cerita dikit ya. Pada saat eranya transformasi itu aku yang diuntungkan. Kenapa? Kenapa? Karena banyak orang transfer kaset ke CD. Oh, iya. Karena kan udah masuk playlist gitu kan. Iya, tinggal iya. pakai software. Kan kaset-kaset yang lama kan Di di digitalin ya. dikonversikan gitu. Ya, dikonversikan. dikonversikan, ya. Jadi kalau zaman dulu kan ya sampai sekarang sih radio itu kan secara ini ngomong secara Secara nge-broadcast-nya global ya. broadcast-nya. Ngomong nge-broadcast-nya kan dia dengan cara apa? Station ya, antena pakai channel UHF. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah digital berarti dia pakai apa istilahnya? aplikasi udah. Aplikasi ya. Yes. Streaming. Streaming. Nah, kalau di Suara Surabaya gimana? Dia bikin sendiri aplikasi streamingnya apa dia ada agensi gitu? Gimana? Kalau untuk saya agak kurang ini ya, tepatnya mulai kapan sudah mulai merambah ke dunia digital. Jadi awalnya itu bermula dari suarasurabaya.net. Ya. Ya, itu di tahun 2012 kalau nggak salah ya, setelah itu mereka bertransformasi dan memang ini sesuai dengan visi misi Suara Surabaya. Nah, jadi ini apa ini? saya Ini agak serius ini. karena visinya itu adalah sumber pemberdayaan dan kegiatan demokratisasi masyarakat yang pertama. Oke. Jadi menerima aspirasi dari masyarakat ya. Oke. Nah, akhirnya melalui usaha kegiatan media massa, yaitu radio itu, mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan telekomunikasi.
teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Sekarang telekomunikasinya phone, Ya. terus Udah juga nggak transmisi lagi sudah ya. nggak transmisi Ya. lagi. Memang itu masih jadi backbone-nya, tapi sudah mulai merambah ke sana. Kalau dulu orang dengar radio itu di mana? Di mobil pasti. Jadi segmentasinya adalah orang-orang yang bekerja Ya. di mobil. Orang-orang yang di rumah pun juga mungkin ibu rumah tangga. Mm-mm. Dan kalau di jalan, handphone yang dulu itu kan pasti ada radionya. Nah, kalau sekarang nggak hanya di mobil, tapi juga hadir di handphone Ya. yang smartphone. Ya. Akhirnya muncul aplikasi. Download aplikasi ya. Dan aplikasi kita Suara Surabaya Mobile pun baru rilis ya tahun lalu 2019. Ya, berarti enaknya kalau zaman sekarang kita mau di mana saja bisa mendengarkan suara Surabaya. Ya. Mau kita di Eropa, mau di Aha. Amerika gitu ya. Aha. Itu keuntungan era digital sekarang. Yes. Saya masih ingat, saya ini kan orang lama Ya. sama Pak produser, Ah. Pak Herisu itu. kita ini kan orang lama. Yes. Itu ingat waktu saat Suara Surabaya bikin apa itu radio lalu lintas ya. Iya. Itu orang itu dicemooh orang gitu. Ini apa nih? Tapi justru itu akhirnya dia jadi leading market gitu. Luar biasa karena dulu aku tahu ya harga-harga iklan nggak murah. Nanti kita bahas ya itu Oke, nanti di boleh. segmen, Jadi keuntungan dari apa namanya era digital ini kan akhirnya mendunia kan. Yes. Tetapi kan segmennya juga harus dijaga kan gitu Iya. ya. Kalau segmen Suara Surabaya itu gimana? Segmennya kemana? Segmennya kita itu adalah usia produktif. Oke. Jadi 25 sampai 55 gitu ya, sampai Oh. pensiun gitu. Kalau Jadi, 65 nggak produktif, kalau 55 nggak produktif nggak masuk ya? ya masuk aja sebenarnya kan mereka pasti akan Iya. mendengarkan juga tipis-tipis ya. Iya, enggak. Guyonan aja. Kalau 75 masih produktif boleh. Bisa. Itu namanya produktif. Tapi usia produktif. rata-rata Rata-rata. usia segitu ya. Nah, Kalau dari apa? Berarti itu mahasiswa masuk ya? masuk. Nah, untuk kategori mahasiswanya kan kita bilang usia produktif itu adalah anak muda yang sudah menghasilkan uang, Oke. yang sudah mereka ini bisa cari duit Oke. sendiri. Guys, kalian yang belum punya duit jangan dengerin. Boleh, Ya, Sal. enggak, Ya, boleh sebenarnya. tapi akhirnya gini, karena kenapa yang nyari duit sama yang enggak itu akan berpengaruh pada mindsetnya. Karena kalau orang yang nyari duit itu kan pasti butuh informasi, butuh perkembangan apa lagi yang terjadi, peduli. Nah, selain itu juga selain dia punya usianya segmennya seperti itu adalah orang yang peduli dengan lingkungan atau peduli dengan kotanya. Ya. Pasti akan mencari informasi-informasi kota ini kayak gimana sih? Apa yang sedang berubah sih? Kalau misalnya sekarang nih ya, sekarang yang waktu kita ngobrol ini sekarang ini COVID naik lagi nih. Katanya Surabaya ini kayak mau ada PSBB lagi, bener nggak? Nah, Oke. hal-hal semacam itu yang akhirnya mulai segmentasinya ya kita menaungi segmen itu. Nah, kalau kita ngomong di soal musik nih, kan kamu mau musik Oh iya, juga. iya, Nah, nggak sembarang musik kan disetel di situ. iya benar. Itu kira-kira jenis musik yang apa yang masuk di Suara Surabaya? Ya kebetulan saya juga musik director di sana, Wah, ini. asisten musik director. Ya, Jadi musik-musik yang di sana ngeraciknya itu adalah mudahnya adalah mereka tuh muter yang hits oh hit. dan big hits. Alasannya adalah ketika orang sudah di jalan, mereka tuh capek. Kalau mendengarkan musik yang baru muncul, fresh dan lain sebagainya, mereka akan butuh waktu untuk mencerna. Tapi kalau Iya. semisal memang mendengarkan komposisi yang sudah pernah hits, yang hits pada masanya, itu mereka akan langsung, oh iya keinget ya pada satu, oh iya ini lagu ini ya, oh lagu yang hits ini ya, seperti itu. Lah pilihannya adalah lagu hits atau kalau semisal memang lagu baru, itu mungkin lagu baru yang benar-benar mendunia. Maksudnya mendunia itu hits di semua negara dalam hal itu juga. Misalnya lagu Despacito. Oh, Despacito. ya. Itu kan ramai kan? Dan jadi dibawakan berbagai versi. Berbagai macam versi dan itu akhirnya karena itu rame ya kita ikutan putar. Tapi kalau enggak ya harus hits dulu, harus atau paling enggak easy listening. Oh, Itu paling minim. Easy listening itu orang sekali denger nyambung itu pemilihannya seperti itu. Kalau dulu tuh aku dengar kan ada segmen jazz ya. Yes. Masih ada. Jazz Traffic ada. Jadi program musik di kita itu ada 3. Pertama Jazz Traffic,
Yang kedua memorabilia. Oke. Just Traffic itu Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Memorabilia itu hari Jumat dan Minggu jam 7 sampai jam 10 malam. Dan saya pegang program musik klasik jam 10 malam sampai jam 12 klasik malam. juga ada ya? Ada musik klasik. Beethoven gitu. Yes. Ya, luar biasa. Nah, kamu sendiri kalau siaran jam berapa? Tergantung shiftnya. Oke. Jadi kita tuh ada 3 shift. Jam 6 pagi sampai jam 2 siang, 2 siang sampai 10 malam, 10 malam sampai 6 pagi. Oh, kalau kebagian yang malam itu apa suka dukanya? Suka dukanya ya, saya kan sekarang masuknya antara jam 10 malam sampai 6 pagi atau jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Pantengin tuh guys. Gampang udah cari di situ. Jadi Oke. kerjaan kita itu di gatekeeper dan siaran. Di gatekeeper itu adalah ketika kita memfilter, ibaratnya itu adalah sebenarnya jantungnya suara Surabaya itu ada di gatekeeper. Oke. Karena itu adalah proses Yang menerima, informasi yang masuk ya, harus informasinya di sana, nanti kita udarakan dan lain sebagainya. Oke. Kalau siarannya jam berapa ya di antara itu. Suka dukanya kalau di dini hari, sukanya itu apa ya? Lebih agak sedikit tanda kutip bebas. Kita ngobrolnya itu kayak nggak ada beban. Ya, Karena kalau misalnya di pagi sama siang itu kan crowded ya. crowded, ngomong sama narasumber, orang-orang penting dan sebagainya. Ada politisi dengerin, Yes, ada yang ngatur kota, bener. Iya. Ada polisi dengerin. ya itu semua. Kalau ngomongnya salah, Itu bahaya, jadi catatan tersendiri iya, akhirnya. betul. Sedangkan dukanya adalah ya nggak ada telepon. Jadi telepon sejam itu cuma 2, 3. Guys, sering-sering nelpon kalau malam-malam. Dia kesepian nih. Yang menarik itu waktu saya dini hari 2 tahun yang lalu waktu awal-awal masuk itu ada penelpon yang unik-unik. Misal telepon ya. Jadi gini, gambaran kalau di gatekeeper itu ngapain seperti terima data, tapi Oke. gimana cara kerjanya? Oke. Jadi kan ada telepon, depan kita komputer, kita ada program namanya traffic. Itu kalau telepon nomornya masuk, namanya keluar. Oke. Kalau nomor masuk aja namanya nggak keluar, kita data. Ya, saya Oke. angkat telepon nih, suara Surabaya selamat malam gitu ya. Saya dengan siapa ini? Oh iya Pak Andrew ya gitu. Oh iya Pak, saya data dulu ya. Jadi dia ngomong sambil saya ketik. Oh, saya itu berarti transkrip. harus ini ya, split ya. Multitasking. Oh ya. Tapi kan udah biasa main musik. Main musik kan multitasking juga. Iya, kan? iya, awalnya Nah. gitu. Cuman kan nggak, ini beda. Satunya pegang gitar, ini pegang keyboard gitu ya. Iya, oke. Kita data, kita akan pasti tanya nama, kelahiran tahun berapa, dan alamat. Tapi itu memang tidak untuk disebarkan, hanya untuk data kami. Oh ya. Setelah itu kita udah laporannya apa? Misal dia laporan ada kecelakaan di sini, kita akan ketik kecelakaan di tol Satelit Arawaru di kilometer 13. Oke. Kecelakaan antara ini dan ini di kiri jalan, terlibat antara A dan B. Setelah itu kita oke, terima kasih, mau mengudara, kita sambungkan ke penyiar. Ya. Setelah itu nggak hanya sampai di sana, ketika kita sudah data itu, kita data itu memang formatnya memang harus benar, pakai konsep 5W1H, Apa itu? konsep jurnalistik ya. What, why, where, when, Oke. who, dan how. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi mini wawancara. Setelah itu kita akan konfirmasi ke pihak Jasa Marga Ya. sebagai penyedia tol di sana, menyediakan menginformasikan kalau ada kecelakaan di ruas tol ini. Nanti kita akan istilahnya kita akan bongkar informasi tersebut. Ya. Jadi kalau dari penyiar ke gatekeeper ada bongkaran, ada muatan yang mau dibongkar, itu Ya. adalah informasi-informasi yang sudah kita terima Ya. dan harus kita udarakan. Ya. Dan itu yang nanti akhirnya jadi notice kepada pendengar yang di jalan, kalau oh ternyata di kilometer ini padat ya. Oh di sini yaudah aku nggak masuk tol deh, aku lihat bawah. Itu dia. Nah, itu kenapa hampir semua pengguna jalan akhirnya mendengarkan SS. Iya, Betul kan? satu di antaranya Ya. karena kebutuhan ketika di jalan. Kalau dari cerita kamu tadi, kalau aku bilang sebetulnya SS ini adalah pelopor dari citizen journalism, benar nggak? Ya, benar. Jadi apa yang melibatkan citizen ya? Iya, Istilahnya masyarakat gitu masyarakat ya. ya. Terlibat dalam pemberian Mungkin informasi. ya intinya itu pengertiannya apa sih citizen journalism? Poinnya, Citizen ya. journalism itu adalah melibatkan warga untuk memberikan informasi Ya. terkait dengan yang di sekitar mereka. Seperti itu. Jadi mereka yang jadi jurnalis. Mereka yang jadi jurnalis, Heeh. kita mengajarkan mereka untuk menjadi jurnalis.
Karena ketika mereka mau menyampaikan sesuatu itu kan kita tanya, kita wawancara. Otomatis apa yang dia sampaikan itu juga nggak sembarangan, nggak serampangan. Kita tuntun Ya, di gatekeeper gitu. Pak, tolong ini ada kebakaran ini gini. Oh sebentar Pak, sebentar. Oke, kebakaran di mana Pak? Kita tanya. Oh di sini, kita tuntun, kita pandu. Apa yang terbakar Pak? Ini nih. Apinya besar nggak Pak? Besar kayak gini. Sekarang apa yang sedang dilakukan penanganannya? Ini masih ditangani oleh warga gini Pak. Kita butuh cepat untuk memadam kebakaran. Oke Pak, saya udarakan, Anda gambarkan situasi di sana bagaimana ya Pak? Nanti akan ditanya. Oke, akhirnya dia mengudara. Report dia, cerita ada kebakaran di sini, yang kebakaran apa, ini toko apa, jam berapa tadi, sudah dan sebagainya. Dan itu juga yang membuat leading market juga aku pikir ya, karena itu jadi kebutuhan kan akhirnya. Jadi nggak suka-suka. Kalau radio-radio yang lain mungkin yang segmennya anak muda aku suka karena dia di sini suka musik ini. Kalau ini kan bener-bener kebutuhan ya. Aku mau lewat sini. Ini sekarang jalan kayak apa? Macet enggak? Contoh paling simpel kan gitu macet, kan? Ya. Paling simpel ya gitu ya. Jadi ya itu kayaknya keunggulan dari SS itu ya, yang dulu awalnya sih ditertawakan. Iya. Awalnya kalau semisal ya titip juga kalau mau tahu sejarahnya SS itu kayak gimana, kita kan juga ada podcast namanya Pod Suara Surabaya. Itu Anda bisa dengarkan Dapur SS itu di sana mulai dari cerita almarhum Errol Jonathan, bagaimana dia berkarir. Terus ada yang baru ini Bung Joko, dia adalah pemerhati radio ataupun pemerhati media. Itu juga menceritakan awal-awal SS itu bagaimana. Nah itu kayak belajar sejarah di sana. Saya juga termasuk belajar sejarah dari sana. Ternyata ada orang-orang penting karena saya masih generasi baru, generasi arek nom. Ya, dan karena kita ini ada kebutuhan bisnis juga ke segmen Suara Surabaya, otomatis kan menguntungkan juga untuk mengiklankan di Suara Surabaya kan gitu. Yes. Setahu aku dulu itu masih zaman berapa tahun ya? 5 tahun itu ya. Suara Surabaya udah bukan termasuk, malah paling mahal se-Indonesia. Tahun berapa? 2000. Aku memulai usaha itu 2002 ya. Kan aku produksi spot ya. Kan kalau di radio itu ada spot, ada jingle, ada ad-lib ya. Nah, kita jelasin dulu ya apa itu spot. Kalau spot itu apa? Spot. Iklan yang direkam, kita bikin ada percakapan, ada dialog, monolog, bisa dialog monolog dan melibatkan suara-suara lain. Oke. Kalau jingle itu berarti kayak lagu kebangsaannya suatu produk ya. Iya, betul ya. Jingle itu kayak bridging, pembatas ataupun penanda jeda dari satu segmen ke segmen yang lain atau ketika penanda seperti itu. Kalau jingle yang untuk itu, jingle panjang. Jadi kita ada jingle panjang ya. Jingle yang apa? Yang biasa aku bikin tuh kayak jingle, yaitu kayak lagu kebangsaan tuh namanya apa istilahnya? Iya. Sama jingle ya. Jingle juga ya. Jingle. Ya. Biasanya kan aku ingatku 15, 30, 60 kan? Iya. Jingle bisa masuk ke spot toh. Bisa ditaruh kan? Jadi dalam satu spot itu misalnya ada monolog, dialog, nanti disisipin jingle 30 detik kan gitu. Bisa. Itu kita ada yang berbayar seperti itu. Ya. Jingle Kelana Kota. Jadi yang sering Anda dengarkan ketika di jam tertentu, Kelana Kota, Suara Surabaya itu ada iklannya. 100 FM, is interaktif, solutif. Nah, itu nanti di belakangnya ada obrolan apa gitu. Dipersembahkan Sarung Mangga, gitu-gitu dan sebagainya. Dan setahu yang paling mahal itu justru ad-libnya ya. Yang dibacakan penyiar itu yang paling mahal. Ya, berarti penyiarnya bayarannya gede gitu. Enggak juga. Karena kontribusinya luar biasa. Itu kenapa? Aku mau tanya kenapa ya kok yang dibacakan tuh jadi paling mahal itu kenapa? Karena konsepnya kalau penyiarnya yang ngomong itu kan ada kedekatan emosional. Seperti kita ngomong langsung sama orang bahwa produk ini loh bagus, kan lebih meyakinkan dan orang akan notice ketika penyiarnya yang ngomong. Apalagi kalau penyiarnya ngomong soal produk kosmetik dan dokter lagi. Itu apa dia menguasai seperti itu ya. Jadi akan lebih meyakinkan. Oh, gitu. Ada nggak penyiar yang punya profesi lain selain penyiar? Ya mungkin dia dokter kayak apa jadi penyiar gitu. Ada nggak di situ? Mungkin dulu ada ya. Kalau sekarang nggak ada ya. Full time penyiar semua sih. Full time. Kecuali saya. Sombong. Nah,
Ini bagi rekan-rekan, ya rekan-rekan kalau ngomong di situ ya, bagi kawan suara Surabaya, Anda yang ingin kawan beriklan, Surabaya. Kalau pingin mengiklankan usahanya tuh prosedurnya seperti apa sih? jadi prosedurnya ya usaha apa yang ingin Anda iklankan. Nanti kita akan survei terlebih dahulu. Oh, disurvei Kita dulu. seleksi dulu. Ini berarti radio serius ini. Iya, karena kita nggak mau kecolongan, nggak mau main-main juga, karena kan urusannya nanti sama konsumen. Ya. Kalau konsumennya nggak suka ataupun merasa tertipu oleh produk ini, Iklannya, kita yang ya. kena gitu ya, nggak peduli orang itu udah ngiklan. Nah, kita yang filter, yang mengizinkan dia mengudara itu ya kita. Jadi kita harus punya filter. Jadi memang akan ditanya kalau semisal properti akan dicek kelegalannya bagaimana, surat izin usaha dan lain sebagainya itu apakah sudah oke atau enggak. Dan produk-produk lain juga sama. Hanya Gitu ya. saja yang sekarang kalau saya mendapatkan dongeng dari pendahulu-pendahulu saya, untuk makanan itu kita tidak mengiklankan. Itu kenapa? Karena itu terlalu subjektif. Misal penilaiannya ada tulisannya soto ayam papa gitu ya, atau soto ayam lalala, itu rasanya enak sekali, akan membuat Anda semakin gini dan tergiur, nyaman sekali gitu. Ketika ada orang yang coba ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang diiklankan oleh penyiar, marahlah dia gitu, ngeluh ini kok nggak sesuai dengan iklannya gitu. Akhirnya menghindari hal tersebut. Berarti kalau aku dengar dari ceritamu itu value-nya penting ya, value itu sangat penting. Jadi nggak sekedar ini ada duit masuk, udah nggak bisa. Jadi harus benar-benar ada value-nya. Ya, value yang kita omong ini bener nggak? Secara ini ya. Exactly. Ya, itu dia. cara isinya, kontennya ya. Nah, terus bagi kamu sendiri yang udah di Suara Surabaya nih, apa personal benefit yang kamu dapatkan? Bisa diundang di Hype Podcast. Benefit saya. Gitu ya. Iya. Merendah. Kita ini yang seneng kok. Sekelas media Suara Surabaya. Wow. Lah iya kan, kalau saya nggak di Suara Surabaya, saya nggak mungkin diundang. Siapa saya gitu ya. Karena ada keuntungannya itu tadi, label dari Suara Surabaya mengikuti itu, akhirnya akses kemana saja itu lebih terbuka. Personal branding melekat di dirimu ya. Nah, itu ada itu di tema kita sama ada ya. Produser. Jadi kita nggak perlu susah-susah menjual diri gitu ya. Kita punya personal branding. Saya penyiar ini nih. Nah, tapi kalau saya secara pribadi, saya nggak akan pernah mengenalkan kalau sama orang itu saya kerja di sana. Kenapa? Karena buat saya itu, kalau saya malu gitu, karena kok bawa nama perusahaan, kayak kamu tuh nggak punya sesuatu yang lain, value yang lain, makanya membawa nama perusahaan kamu. Jadi lebih seneng kalau orang lebih mengenal aku secara pribadi, dan memang karena value itu tadi. Kalau misalnya kamu value-nya dapat di mana? Suara Surabaya. Ya, salah satunya. Tapi itu batu loncatan yang lumayan ya. Yes, itu bisa dikatakan batu loncatan dari radio komunitas yang mungkin tidak dipandang orang pada saat itu. Iya. Iya, sampai sekarang juga nggak dipandang karena udah nggak ada gitu kan. Dibilang radio apa itu? Ada radio itu kayak gitu. Itu beneran, itu terjadi. Jadi flashback lagi waktu saya di MDC, akhirnya berubah nama di tahun 2013 jadi Live Radio. Itu saya mengawali karir ketika saya menjadi musik director di sana, ketemu dengan musik director di Surabaya. Jadi ketemu teman-teman MD yang di Istara, Hard Rock dan sebagainya itu. Jadi pupuk bawang kamu. Jadi pupuk bawang. Istilah pupuk bawang masih tahu ya? Di anak tirikan gitu ya. Jadi ya sudahlah gitu. Ada nggak ada ya nggak ngefek. Tapi di sana melihat bahwa teman-teman yang di musik director ini memang kompak, dalam arti tidak melihat latar belakang radio kamu apa. Yang penting value kamu itu bagaimana. Tapi menurutku pengalaman seperti itu kamu butuhkan, ya toh, untuk memperkuat value itu tadi. Ya. Jadi nanti juga nggak meremehkan orang lain kan ke depan. Nah, terus selain itu apa lagi? Personal benefit yang kamu dapatkan secara finansial maybe atau apalah? Secara finansial ya, akhirnya ada beberapa
job yang bisa didapatkan seperti voice over seperti itu. Ya itu sebetulnya justru itu ya yang bisa kamu mengembangkan diri. Ya itu value-nya bikin iklan kayak gitu, bikin itu spot gitu ya. Udah labelnya nggak SS lagi tuh. Kalau udah voice over, MC, labelnya udah Fabian udah. Benar. Udah nggak ada mereknya SS itu udah. Iya. Cuman kamu kan terbantu dengan on air itu ya. Iya, dengan on air itu tadi. Sebetulnya ya itu guys, pinter-pinter memanfaatkan peluang. Iya. Seperti Fabian ini. Akhirnya dia bisa ke next step. Value-nya, personal value-nya jadi naik ya. Oke. Nah, jadi kamu kan banyak public speaking berarti. Yes. Itu otomatis raising your personal branding. Yes. Ya? Betul ya? Iya. Itu kamu ngerasa banget gak? Ngerasa. Perbedaannya. Perbedaannya. Mungkin cerita sedikit gimana yang kamu rasakan gitu. Oke. Jadi public speaking itu isinya satu diantaranya adalah personal branding. Oke. Jadi ada public speaking, itu nanti ada personal branding dan lain sebagainya, itu termasuk satu diantaranya. Nah, awalnya kenapa itu memang perlu, itu bagian dari public speaking. Apakah semua orang bisa jadi public speaking? Bisa. Bisa. Seperti omongannya Pak Produser, aku ingat. Orang itu dari kecil tuh bisa ngomong. Dari bayanya udah gitu. Lama-lama itu ayah gitu kan. Hanya saja nanti yang jadi pertanyaan adalah omongannya ini mau diarahkan kemana. Betul. Nah, di public speaking itu kita belajar bagaimana apa yang kita pikirkan ini bisa outputnya keluarnya itu dengan bagus, dengan ada tata caranya, pemilihan diksi, pemilihan kata, elegan ya. Ya, akhirnya tergantung makanya kembali akhirnya ke personal branding. Kamu mau dikenal sebagai sosok seorang yang kayak gimana, apakah ceria, apakah yang serius dan sebagainya, itu nanti akan menentukan arahnya kemana. Jadi banyak yang bilang, ayo ikut yuk ngobrol misalnya di podcast ini. Aku nggak bisa ngomong, padahal dia punya bisnis yang oke nih. Itu saya rasa sangat sayang sekali karena secara tidak langsung dia menutup pintu brandingnya dia sendiri, pintu usahanya sendiri secara tidak langsung. Karena tuh dengerin guys, kalian yang udah kita ajak podcast itu dengerin tuh. Ini yang ngomong bukan kita loh, bukan aku yang ngomong, ini seorang public speaker, seorang radio announcer yang sudah berpengalaman dalam public speaking. Nah, dengerin. Jadi kalau perusahaan kalian butuh untuk ini public speaking bisa hubungi saya. Dan bisa kesini juga. Boleh. Harus berani ngomong. Karena itu dia berani ngomong. Jadi belajar dan kemampuan ini bukan memang lahir procot bisa, enggak. Hanya ada beberapa persen orang yang lahir dengan golden voice gitu ya. Oh ya. Jadi dia suaranya enak, ulem dan lain sebagainya. Ada yang memang melalui proses yaitu latihan. Gak semua orang jadi Lionel Messi itu kan. Ya, betul. Tapi orang bisa menjadi Cristiano Ronaldo dengan berusaha latihan keras seperti itu. Ketika kita mau belajar latihan ya, latihannya gimana? Gampang sebenarnya. Gampangnya adalah ada beberapa prinsip seperti write the way you talk. Jadi kalau misalnya Anda mau ngomong sesuatu ya, bikin opening nih misalnya. Ini yang saya lakukan juga dulu. Awal-awal saya juga melakukan itu. Saya mau ngomong apa misalnya? Mau ngomong tentang opening ketika MC ya di acara Sweet 17 seperti itu. Nah, saya buka opening, "Hai, selamat malam. Saya ini, kamu ada di acara ini." Dan itu bisa dibuat sebenarnya, ditulis dan akhirnya kita bacakan. Oke. Sama halnya, jadi karena saya radio, saya akhirnya membuat opening itu sebagai guide saya untuk opening. Dulu waktu saya siaran pertama kali di SS, jadi meskipun saya punya pengalaman 12 tahun di radio sebelumnya, ketika masuk SS kembali nol. Stylenya kan berbeda ya. Stylenya berbeda. Kayak kita itu harus memulai dari nol lagi. Belajar itu nggak semua orang mau loh. Ya, kayak gitu tuh nggak semua orang mau. Benar sekali. Ya kayak kadang-kadang kan orang, gue udah bisa nih gitu. Gue udah canggih nih. Tapi itu nggak berlaku di sana. Itu kan new environment ya. New environment akhirnya berbeda cara pembawaannya, segmennya juga berbeda, tujuannya juga berbeda. Jadi cara penyampaiannya juga berbeda ya. Jadi memang mulai dari nol, hanya saja ketika pada saat itu yang mewawancarai saya itu Mas Iman gitu. Oh, Mas Iman. Itu di antara senior dan legend di sana ya bisa dibilang. Dia bilang living legend. Ya? Living legend. Apa yang kamu pelajari di radio kamu sebelumnya itu adalah bekal. Tapi kamu di sini itu memulai lagi dari awal, start lagi
pola pikirnya, cara kerjanya Iya. itu berbeda, sangat berbeda dengan radio-radio pada umumnya. Dan itu memang saya pertama kali masuk ya, seminggu pertama itu office hour dari jam 8 sampai jam 4 sore. Pulang itu saya pusing. Iya. Karena too much information, banyak sekali yang harus dilakukan. Mau muntah, Multitasking, mau iya. muntah. Udah pusing ya, aduh, aku pulang aku tidur gitu. Besok Iya. mulai lagi. Aduh, ini sampai kapan berakhir kayak gitu kan. Serius, gue jadi kayak Iya. bikin berita mateng, aku nggak bisa. Aduh, aku lemot, aku nggak bisa kayak gini. Take Iya. suara aku nggak enak gitu. Iya. Sampai sekarang pun juga masih nggak terlalu enak-enak amat gitu ya. Oke. dan apa namanya, cara membawakannya. Nah, akhirnya ketika sudah melewati beberapa proses itu, saya harus adakan program namanya jaring radio. Jaring radio itu kan simple sebenarnya, opening, tinggal bacain lead atau judul dari radio tersebut yang akan dibacakan. Setelah itu closing selesai. Nah, itu untuk anak-anak baru biasanya suruh buka opening awal dan akhir untuk pegang jaring radio. Itu saya buka bikin tulisannya. Selamat malam kawan, saya Fabian Yudhistira. Sekarang saya di program Jaring Radio. Kita akan bergabung bersama dengan 11 radio yang ada di Jawa Timur. Kita mulai dari informasi yang pertama, ada Bayu dari Nada FM, bahkan informasi ini gitu. Itu awalnya saya tulis gitu. Ya. Nah, sama halnya kalau misalnya kita mau belajar untuk ngobrol di depan publik, ngomong di depan publik, kita harus siapkan dulu tulisannya apa, setidaknya pointers yang harus kita omongkan apa, supaya kita nggak lari ke sana kemari. Betul. Itu supaya kita nggak, kalau orang Jawa tuh ngalur ngidul. Iya, Ya. ngalur ngidul itu jadi Ya. kayak gitu. Aku pikir walaupun kamu udah pengalaman, kamu pasti masih melakukan itu. Masih. Iya masih toh. Kan? Masih. Karena itu kalau aku dulu di musik itu aku tuh paling lupa urutan lagu. Jadi kalau manggung tuh aku urutan lagu aja lupa. Iya. Apalagi chord-chordnya. Berarti wong iki Waduh. iso main musik enggak sih? Enggak. Jadi aku tulis tuh gede-gede ya. Iya, Yang iya. penting kan kita tahu kelemahan kita ya. Iya, Jadi kita ini. Nah, problem kita ini kan kalau di lapangan ya, selalu kalau mengajak orang bicara itu sulit ya kadang-kadang ya. Karena merasa nggak bisa, nggak mampu. Sebetulnya kan nomor satu dia harus mau melakukan dulu kan. Benar. Mau salah mau bener Itu urusan ya, nanti. Iya Nah. nanti bener ya. Itu guys, dengerin itu. Jadi terus ini kita masuk segmen akhir ya. Apalagi yang kamu bisa berikan tips-tips buat anak muda itu untuk bisa memulai berani berbuat ya. Tapi yang benar, Iya. artinya berani misalkan mau memulai usaha. Kalau dia memulai usaha pun harus mulai mau bicara tentang usahanya kan. Kalau dia nggak ngomong mana orang tahu produknya. Itu Iya. tips-tips apa yang bisa kamu kasih ke mereka? Kalau melihat anak muda sekarang sebenarnya lebih kreatif dan lebih berani ya dalam mengambil resiko, berbeda dengan yang Terutama dulu. kalau komen-komen ya. Oh iya itu akhirnya mereka sudah terbiasa komen ya. Akhirnya ketika berhadapan langsung kagok, bingung aku harus ngomong apa gitu. Tipsnya adalah kalau public speaking adalah latihan sebenarnya, latihan. Ya, yang kedua, personal branding itu memang penting karena dengan adanya personal branding kita nggak perlu susah-susah untuk ngejual barang kita atau produk kita. Dan berani melangkah itu satu diantaranya. Gagal biasa. Jadi gunakan masa muda kalian itu mencoba untuk gagal. Jadi jatah gagalnya itu dihabisin. Jangan hura-hura dulu ya. Jangan hura-hura dulu. Kalau berhasil biar hura-hura nggak apa-apa. Pakai duit sendiri kan. Pakai duit sendiri. Tapi kalau sekarang kalau baru merintis jangan dipikir hura-hura dulu gitu. Nanti dulu, gagalnya dulu ini karena penting. Experience itu yang paling mahal sebenarnya. Betul. Karena gini, kenapa bilang paling mahal? Karena kalau misalnya ya usia 20 sampai 30 kita nggak pernah mencoba sesuatu karena kita takut gagal. Ya. Ketika kita merasa mantap untuk bekerja di usia 30 dan ternyata misalnya saya ambil contoh saya belajar Cool Edit itu udah untuk editing gitu ya, editing audio. Saya udah agak katam gitu. Saya bisa lah, pokoknya itu saya di luar kepala efek-efeknya ini saya bisa gitu. Nah, andaikan saya itu tidak pernah belajar dan gagal di tahun-tahun 10 tahun ke belakang, ketika saya sudah masuk di company yang sekarang, saya ngejarnya itu agak ngoyo. Sekarang saya bisa dikatakan lebih expert daripada yang teman-teman yang lama di sana. Saya tahu fitur-fiturnya nih, kalau suaranya mau dibuat old school kayak gimana, suara-suaranya kalau dipotong, kalau noise ini harus dipotong bagaimana, saya ngajari mereka gitu. Dan itu nilai plus buat saya.
Terus ada lagi kalau misal belajar untuk milih lagu, memadu padankan lagu pada waktu itu ya, yang saya pelajari. Kalau saya dulu nggak ngambil kesempatan itu, iya saya akan kesusahan. Sebenarnya itu memang apa ya, kompetensi dasar ya, hal-hal yang basic yang memang harus kita pelajari. Dan kamu mau melakukan kan? Dan iya, Dari yang nggak bisa, pokoknya aku melakukan dulu. iya Masalah dulu. salah apa bener Urusan nanti. belakang. Nanti kan ada yang mengkoreksi ya. Nah, Terus cari guru yang bener ya. iya itu benar. Dan cari guru yang bener dan cari banyak guru. Nah, Nah, itu yang bener ya. ibaratnya mudahnya adalah ketika kita masih muda, yang kita lakukan adalah investasi ilmu sebenarnya. Ya. Investasi ilmu. Jadi ada semua kesempatan mau belajar sekarang ya kripto gitu mungkin ya belajarlah, nggak apa-apa belajar. Atau ingin belajar musik ya belajarlah. Entah itu nanti kepake kapan itu Ya. urusan nanti. Yang penting kita sudah tahu dasar-dasarnya. Betul. Nanti kalau sudah mau yang menjurusan itu nanti akan dilanjutkan lagi. Tinggal konsentrasinya mau kemana. Oke. Jadi guys, itu tadi ya. Luar biasa banget tips-tips dari Fabian nih. Terima Ya. kasih. Masih muda, energik, dan ganteng lagi. Waduh. Jangan sampai cantik bahaya. Ya. Terima kasih banget Fabian. Thank you. Udah main ke sini. Jangan sungkan-sungkan. Iya. Mau main ke sini lagi? Kalau Boleh, kita boleh. minta ya. Siap. Kalau kamu yang kepingin ke sini ya main-main aja ke sini. Boleh. ya. Terima kasih kesempatannya. Oke guys, jangan lupa subscribe channel Hype Techno, bunyikan loncengnya, dan kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Yeay.